Selamat datang di channel Muslim Mumu Didi Channel. Di channel ini kita akan membahas sesuatu yang tabu menjadi seperti es tebu. Ya, manis-manis gitu deh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas genetik Pak Jokowi. Saya mempunyai foto keluarga Pak Jokowi. Di sini ada Pak Jokowi itu sendiri, ada Bu Jokowi dan anak-anak Pak Jokowi serta cucu-cucu Pak Jokowi. Pernahkah Anda berpikir kenapa anak Pak Jokowi yang bernama Gibran? Ini saya ambil dari foto Mbah Google dengan Jokowi muda. Dan kalau kita perhatikan ada mirip-miripnya saketek. Miripkah? Ya mesti. Ini memang mirip karena memang anaknya bukan anak tetangganya. Lalu kenapa bisa mirip? Jawabannya adalah berasal dari sumber yang terpercaya dan akurat, yaitu dari sel-sel reproduksi Pak Jokowi dan Bu Jokowi. Pak Jokowi memiliki suatu senjata tajam yaitu sperma, sedangkan Bu Jokowi memiliki senjata bulat yaitu ovum. Sperma ini memiliki DNA yang terletak pada kepalanya. Ya, ada di kepalanya, bukan di kaki. Ya, bentar ya. Kepalanya jadi di sini bukan di kaki. Ini ada DNA yang sangat panjang sekali, sedangkan Bu Jokowi memiliki senjata tumpul yang disebut sebagai sel ovum. DNA-nya ada di sini juga panjang sekali. Seperti yang kita tahu yang namanya sperma atau cacing itu jumlahnya sangat banyak. Nah, nantinya dia akan berkompetisi untuk menuju mahkota Bu Jokowi yaitu sel ovum. Yang perlu diperhatikan adalah hanya satu sel sperma saja yang berhasil masuk ke dalam sel ovum Bu Jokowi. Perlu diketahui bahwa yang namanya sperma itu memiliki 23 kromosom atau yang disebut sebagai haploid. Ini berbeda dengan kromosom yang ada pada tubuh Pak Jokowi atau Bu Jokowi. Kalau kromosom tubuh itu jumlahnya 46, sedangkan kromosom yang ada di cacing itu adalah 23, sedangkan yang ada di telur itu adalah 23. Sehingga kalau digabung di sini yaitu 23 ditambah 23 totalnya yaitu 46. Sebelum kita membahas lebih lanjut lagi, alangkah lebih baik dan lebih baiknya lagi supaya lebih baik dan lebih baiknya lagi kita membahas tentang yang namanya siklus sel. Apa itu siklus sel? Yaitu suatu keadaan di mana sel melakukan kehidupannya. Yang pertama yaitu dimulai dari fase G1. Coba saya aktifkan pen dulu. Fase G1 merupakan fase pertumbuhan sel. Pertumbuhan. Ya, di sini terjadi yang namanya perkembangan organel-organel yang kita tahu ada mitokondria, ada badan Golgi, ada retikulum endoplasma, ada yang lainnya. Kemudian fase yang kedua yaitu fase S. Di sini terjadi yang namanya sintesis DNA. Sintesis DNA. Maaf tulisan saya jelek karena saya tidak sekolah. Kemudian di sini ada fase G2 yaitu fase di mana terjadi perkembangan yang digunakan untuk persiapan mitosis. Lalu apa itu mitosis? Mitosis adalah saudaranya meiosis. Kalau di mitosis jumlah kromosom menjadi 46, anak-anaknya akan menjadi 2 dan masing-masing memiliki 46 kromosom atau diploid. Sedangkan pada meiosis jumlah kromosomnya tentu di sini manusia adalah 46. Loh Pak, di sini kok ada cuma 4? Wah, ini cuma simulasi saja. Sehingga di sini sebenarnya ada berapa? Ada 46. Berarti ada berapa? 1 2 3, tak tambahin. 4 5 6 7 8 9 10 11. Saya sudah capek, makanya tulisin sendiri. Yang penting di sini jumlahnya adalah 46. Pada meiosis atau pembentukan sel gamet jumlahnya dikurangi menjadi 23 atau sifatnya haploid. Ini adalah gambar kromosom, ya seperti cacing rebus. Di sini ada yang namanya sister kromatid. Kanan kiri ini sama. Karena apa? Karena di sini mau membelah. Kemudian kromosom. Di sini kromosom di tengahnya ada yang namanya sentromer. Kita lanjut lagi. Yang namanya kromosom akan membentuk dua kesatuan. Yang di sini adalah kromosom homolog. Pada profase 1, profase 1 itu bagaimana? Profase 1 itu merupakan fase pertama pada proses meiosis. Dilangsungkanlah yang namanya crossing over atau tukar menukar atau ya wis lah, yang penting barter.
Contohnya adalah seperti ini. Sehingga apa? Kromosom ini gak cuma satu loh, tapi banyak. Contohnya ini. Setiap kromosom akan memiliki crossing over. Lalu bagaimana dengan misalkan kalau kita tanya, kenapa wajah Anda itu mirip kakek, nenek, bukan mirip bapak ibu? Jawabannya adalah mungkin crossing over yang terjadi adalah yang keluar ke Anda adalah dari kakek nenek tersebut yang tidak dikeluarkan oleh bapak atau ibu Anda. Demikian mungkin itu penjelasan saya kenapa yang namanya Pak Gibran ini mirip dengan Pak Jokowi. Jawabannya adalah karena Pak Gibran muncul dari sperma dan ovum Bu Jokowi dan Pak Jokowi yang masing-masing memiliki kromosom dan diwariskan ke anakannya. Sekian, terima kasih. Kalau ada pertanyaan silahkan ditulis di kolom komentar. Apabila ada tidak suka jangan di like, jangan di dislike, dan apabila ada suka silahkan di like. Oke, terima kasih.